Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Untuk Indonesia Raya. Pak Jokowi menjadi presiden itu untuk Indonesia Raya, Bung. Jangan ada orang yang memelihara kebodohan, bertanya, petugas partai itu apa? Petugas partai untuk memakmurkan Indonesia. Petugas partai sebagai presiden untuk Indonesia Raya, bukan untuk partai. Jangan ada salah bertanya-tanya lagi. Petugas partai itu orang yang memanggil mandataris partai. Dan orang yang memanggil mandat seperti itu jangan dipengaruhi oleh orang-orang, oleh pemikiran-pemikiran politisi yang maunya dekat-dekat kekuasaan, yang maunya berbagi kekuasaan dan mendapat bagiannya. Jangan. Ini minggu lalu itu mulai orang bicara itu, netizen dan para warga masyarakat membicarakan, katanya ada tamu di Istana Bogor itu, kira-kira namanya SBY datang ke sana. Ya, kita tidak tahu, tapi orang menghubung-hubungkan dengan peristiwa Menteri Pertanian mengundurkan diri. Itu langsung SBY datang ke sana bersih cepat supaya, nah kata orang lagi, supaya dialah yang diperkenankan mengisi lowongan Menteri Pertanian itu. Nah, itu untuk anaknya, begitu Bung, untuk anaknya Bung. Jadi ini barang yang megah sekali. Kalau seorang anak, bukan hanya remaja, itu udah jauh dari remaja itu mestinya ya. Dan ini digadang-gadang menjadi orang penting mewakili partai. Maka begitulah kata yang mempunyai cerita, suruh resign dari dunia TNI, dunia militer, lalu giat di partai politik, giat di dunia politik, keluar dari tentara langsung menjadi calon gubernur, Bung. Ya, bahwa itu gagal, itu namanya gagal, itu nasib. Tapi gigih supaya dia berada di partai, dan dalam waktu pendeklah dia menjadi ketua partai. Tapi lobi sana sini, pendekatan sana sini, itu yang bekerja itu bapaknya. Dan sebentar-sebentar kalau ada suatu permasalahan, bapaknya turun gunung, Bung. Saya akan turun gunung gitu. Sering sekali turun gunung, meskipun kita nggak pernah tahu kapan naiknya. Tapi tahu-tahu itu turun gunung. Nah, sekarang ini ke Bogor ini, kira-kira wujud turun gunung. Nah, turun gunung yang dijanjikan untuk Prabowo itu belum dilaksanakan. Ini sudah turun gunung untuk hal yang lain. Yang kita semuanya tidak tahu, kita hanya menduga-duga. Menduganya begini, Bung. Di zaman akhir masa jabatannya, dulu beliau juga berpikir tentang
periode ketiga. Jadi untuk pencalonan 5 tahun berikutnya, tapi itu yang ketiga. Wah, itu dulu juga ditentang sana sini. Ya otomatis pemilu terjadi dan dia begitu terlupakan. Namanya Pak SBY ini kelihatannya mengalami sesuatu, ya barangkali sindrom kepresidenan. Anaknya didorong demikian keras, itu tidak ada masalah bagi dia. Kalau anaknya nggak tahu, ya memang bukan anaknya yang akan jadi presiden, formil anaknya, tapi yang akan menjadi presiden yang sesungguhnya, the real president, yang akan bekerja di balik layar itu maksudnya bapaknya. Bapaknya itu merasa kurang. 2 term kepresidenan itu belum apa-apa. Tapi ya begitulah, tidak terjadi, dan beliau ada di belakang anaknya. Sekarang ini kabinet mengalami suatu kekosongan karena Menteri Pertanian mengundurkan diri. Itu beliau secepat kilat datang ke Istana Bogor, tapi kita tidak tahu apa yang dibicarakan. Namun semua orang berbicara, dia ingin mengisi kekosongan di Kementerian Pertanian itu, anaknya yang akan dicalonkan. Nah begini Bung, kalau itu benar, janganlah keadaan darurat seperti ini dimanfaatkan, dan kedaruratan akan membuat presiden mengambil keputusan seada-adanya. Ya pengganti menteri itu ya siapa saja bisa. Orang yang nggak becus boleh ganti. Orang yang nggak bisa memenuhi kualifikasi minimal, prasyarat minimal, boleh masuk situ. Ya nggak boleh begitu, Bung. Jangan keadaan darurat itu dianggap begitu darurat, sehingga wilayah kekuasaan yang merupakan milik bangsa, ya jangan diobral murah, diberikan kepada orang yang tidak memiliki kemampuan memenuhi prasyarat minimal. Jangan, prasyarat tidak boleh minimal. Ini bukan milik siapa-siapa, ini milik bangsa. Orang kayak saya tidak terimalah kalau keadaan darurat lalu membuat orang seorang-orangnya boleh jadi menteri, tidak. Jadi apa ini? Dengan kata lain begini Pak Presiden Jokowi, ya tamu itu ya membawa barokah, ya siapa tahu tamu membawa rezeki, siapa tahu, diterima saja, diterima, dan omongan senyum-senyum, diplomasi ya harus penuh sepenuh-penuhnya basa-basi, seperti anunya SBY sendiri. SBY banyak basa-basi, layani dia sepuas-puasnya, sebagaimana dia sendiri punya karakter basa-basi macam itu. Tapi buatlah Pak Presiden pertemuan itu membicarakan banyak hal, mengeluarkan banyak kata-kata, tapi tidak menyelesaikan sesuatu apapun. Bikinlah pertemuan itu meriah dan SBY bahagia sampai pulang, tapi tetap bikinlah tidak ada keputusan. Yang ngapain keputusan diambil hanya karena ada orang datang? Keputusan itu kan akan dibicarakan minimal dengan kabinet dalam jumlah terbatas, dalam namanya ratas. Karena darurat ya ratasnya
diikuti hanya oleh orang-orang penting, menteri-menteri penting, atau mungkin perwakilan dari partai. Kita harus tahu partai mempunyai suara seperti apa yang bisa kita terima, partai memiliki keinginan macam apa yang bisa kita wujudkan. Ya, itu penting sekali. Itu penting sekali. Dan isinya, keputusannya ya jangan AHY, Pak. Jangan AHY, Pak. Jangan AHY. Dia tidak akan bisa, dia belum punya pengalaman apapun memimpin birokrasi, apalagi birokrasi kementerian. Di situ ada sekjen, ada dirjen, entah dirjen di bidang apa, lalu ada direktur bidang apa, lalu core bisnisnya yaitu pertanian, itu apa, dan mandat yang dipanggul, ya kita anggap ini bagian dari mandat reformasi. Mandatnya apa yang Bapak berikan pada kementerian itu? Apakah itu kebijakan pangan? Apakah itu bicara mengenai food security? Sehingga beres, food security terwujud, dan gagasan Pak Presiden, meskipun ini sudah tidak ada yang mengisi dan mengisi itu baru, tapi orang baru itu orang yang cekatan. Orang baru itu orang yang memang memiliki suatu komitmen. Memiliki suatu komitmen dan bisa mewujudkan komitmen itu dalam kebijakan, diratakan dalam jajaran birokrasi, dan dalam waktu pendek ini menterinya bisa mengontrol ke lapangan. Tunjukkan menterinya itu mampu, tapi yang bisa begini saya kira bukan AHY. Saya kira bukan AHY. Pak SBY ini partainya ini partai tanggung, Bung. Partainya itu tanggung. Ke Prabowo pun sebenarnya dia tidak cocok. Tidak cocok. Pak SBY tidak akan cocok dengan Prabowo-nya. Pak SBY memiliki suatu pertimbangan-pertimbangan dan Prabowo tidak akan matching mengisi gagasan dalam pertimbangan-pertimbangan itu. Kalau Pak SBY itu dengan PKS kira-kira lebih tidak cocok. Kalau dengan PDIP ada handicap. Barangkali sedikit lebih cocok, ada unsur nasionalisme, ada unsur ya barangkali anti kadrun, anti politik identitas, barangkali komitmennya menjaga utuhnya NKRI, barangkali macam gitu. Tapi cara menampilkan diri beda. Tempo hari itu ngawur menyerang Presiden Jokowi dengan data yang salah. Wah, lalu ada yang meneriakkan Jokowi tidak ada apa-apanya, yang paling hebat itu SBY. Wah, yang paling ingat pada rakyat itu SBY. Bung, ingat pada rakyat apa? Rakyat mana? SBY itu musuhnya petani tembakau, Bung. Dengan aturan-aturan pemerintah yang sangat pro kepentingan asing. Pro kepentingan asing. Asing itu apa? Itu ada yang namanya FCTC, Framework Convention on Tobacco Control. SBY ada di situ. Peraturan FCTC yang pasal itu diakomodir dalam pasal-pasal PP nomor 9 tahun 12. PP nomor 9 tahun 12, peraturan pemerintah SBY, itu isinya kutipan dari pasal-pasal Framework Convention on Tobacco Control itu tadi. Nggak berpikir sendiri, dan kita tidak tahu. Itu pro kepada kepentingan asing dan nginjek nasib petani. Petani tembakau boleh mampus kalian, tapi aku tetap jaya.
dan petani tembakau melawan dalam masa hampir 10 tahun pemerintahan SBY itu penuh dengan demo-demo. Tapi SBY, Bung, yang dianggap pro kepada rakyat, yang dianggap lebih memperhatikan oleh rakyat, itu omongannya AHY itu yang ngomong itu. Pemerintahan SBY, wah dulu, sekarang ini rakyat kagum, kangen pada SBY. Kangen apa? Petani nggak ada yang kangen. Karena petani diancam oleh peraturan pemerintah nomor 9 tahun 12. Mengukuhkan aturan-aturan yang semula didemo. Tidak ada empati kepada rakyat. Dan petani, Bung, di seluruh tanah air ini jumlahnya wahai banyaknya. Dan itu komitmen macam itu. SBY menghapus kepresnya Mbak Mega. Mbak Mega punya kepres barangkali nomor 38 tahun 2004. Iya barangkali 2004 ya, macam gitu. Mbak Mega menyatakan komitmen membela petani dan membela industri nasional. Diganti oleh SBY, dicabut itu semua, dibuang, diganti oleh kepres peraturan pemerintah dalam negeri yang pro pemerintah asing. Datang Pak Jokowi di-approach oleh orang-orang Departemen Kesehatan bahwa kesehatan itu penting. Pak Jokowi jawab, ya tahu, kesehatan penting, aku tahu, tapi petani tidak kalah penting. Nah itu jawaban Presiden dari PDI Perjuangan. Dua, Bung, yang begitu jelas. Saya sering dibohongi orang-orang. Wah, SBY itu pro rakyat, SBY dirindukan. Tidak ada. Seluruh tanah air ini ada beberapa poin, ada beberapa kota, ada beberapa pedesaan, kabupaten, provinsi yang petani-petani tembakaunya ingat dengan SBY dan ingat dengan kemarahan dan semacam pengkhianatan kepada rakyat. Jadi sekarang dia berlomba-lomba menjadi paling cepat ketemu presiden. Kalau benar ini lobby untuk mintakan jabatan pada anaknya, Pak Jokowi tenang, layani tamu, minum kopi, kalau perlu minum teh, berikan teh, melayani baik-baik, dan lupakan tujuan utamanya. Karena Bapak akan mengisi kekosongan itu dengan orang yang punya kemampuan maksimal menjadi Menteri Pertanian. Saya kira begitu, Bung. Barangkali saya memprovokasi Pak Jokowi, dan ini provokasi sistematik yang saya sengaja. Karena orang jangan lupa, keadaan darurat bisa membuat orang mengambil keputusan darurat ke susu buru-buru. Dan Pak Jokowi tidak boleh ke susu. Ojo ke susu, ojo buru-buru. Ganti orang dengan pemikiran secukupnya. Begitu, Bung. Saya kira dongeng kita ini dongeng yang cukup panjang. Oh, ini dongeng kerakyatan, dongeng presiden dan komitmen kerakyatan yang jumlahnya 0 besar. Terima kasih. Salam, Bung. Terima kasih.